kita mulai aja Ya, ya. Ya dok, terima kasih Dokter Ahmad Kurnia. Mohon maaf dok, saya sebetulnya moderator dokter yang kemarin. Saya Oh, iya. meneruskan pertanyaan yang dua orang ini kemarin, nanti saya teruskan ke Dokter Gigi Mahrita dan Dokter Kaswendi dok. Dan izin link dokter sudah saya share ke grup ini. Insya Allah ini ada Dokter Darnis juga sudah gabung. Mungkin teman-teman yang lain juga insya Allah akan bergabung terus dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dra, silakan Dra. Ya, ketemu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul lagi kembali pada subuh tanggal 29 Mei. Minggu terakhir Mei tahun 2022. Insya Allah pagi ini kita akan membahas topik kajian dengan judul terpecah belah. Seperti yang sudah dibagikan di flyer sebelumnya. Dan di kolom chat sudah kami bagikan terkait link yang bisa di-download untuk materi kajian pagi ini. Dan seperti biasa, mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian untuk menyiapkan Al-Quran di sekitarnya. Karena nanti pada saat kajian berlangsung akan ada beberapa ayat yang akan dibacakan oleh Dr. Ahmad Kurnia, sehingga kajian kita bisa berjalan lebih nyaman. Lalu kepada Bapak Ibu lagi diingatkan untuk mengkondisikan device dalam keadaan mute agar kajian kita bisa berlangsung dengan nyaman dan tenang. Mungkin sebelum kita mulai, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita masih bisa hadir di sini. Insya Allah untuk selanjutnya kita sehat selalu. Insya Allah apa yang hadir di sini akan menjadi catatan amal ibadah kita yang insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti menghadap Allah. Karena sekali lagi kalimat Al-Quran ini adalah kalimat langsung dari Allah, ya. Jadi kita harus mengutamakan prinsip daripada kalimat Al-Quran tersebut. Dan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Berkat perjuangan mereka jugalah kita bisa mengkaji ya Al-Quran ini yang udah gampang, udah dibukukan, ya. Jadi sungguh sayang kalau seandainya ilmu Al-Quran ini kita tidak pergunakan sebaik-baiknya di dalam untuk mengkajinya dan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ini semua dalam menjalankan itu semua Allah udah kasih suatu pahala-pahala yang tidak sehingga. Dan Allah juga akan ngasih, itulah perjalanan yang paling berharga. Perjalanan dengan kalimat Al-Quran. Ya, perjalanan dengan kalimat Al-Quran ini dengan banyak pertanyaan dari perumpamaan-perumpamaan yang telah dibuat di surat 39 ayat 27, ya, kita buka pintu perumpamaan itu sehingga terbongkar semua maksud dari kalimat Allah. Insya Allah kita dari pertanyaan itu kita akan dikasih hadiah sama Allah yang tidak terhingga. Apalagi menyampaikan dari hasil jawaban pertanyaan dari Al-Quran itu, insya Allah akan menjadi pahala juga. Dari disampaikan dan didengar oleh seluruh pendengar akan sangat berpahala. Ditambah lagi dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, sangat-sangat berpahala sekali. Ya. Nah inilah kita usahakan di dalam membentuk kelompok yang namanya kelompok Mutadabburin Al-Quran. Sayang banget kalau seandainya kita tidak dipakai Al-Quran ini untuk menjadi filosofi-filosofi kita dalam segala hal. Ya, kenapa? Karena ini ilmu dari Allah. Ilmu yang membuka
rahasia langit dan bumi. Ya, ilmu yang bakal menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah yang kita harus buka. Inilah yang harus kita sampaikan. Jangan sampai ada orang berkata yang sok pinter, yang mengatakan Al-Quran itu ketinggalan zaman. Ya Allah, sombong banget. Sombong banget. Ya, kalau bilang aku udah dikasih tahu di situ. Kalau memang Al-Quran itu lebih hebat ilmu kamu, bikin aja 1 surat. Nggak usah 10 surat. Di surat apa 11 ayat 13. Ya, atau satu Al-Quran surat 17 ayat 88 nggak bisa dikumpulin jin dan manusia. Apalagi cuma 1 orang yang sok pinter ngomong seperti itu. 10 seluruh dunia ini yang orang-orang pintar untuk membahas Al-Quran nggak bisa. Ya, nah hari ini kita membahas kenapa sampai umat Islam itu terpecah belah. Ya, kenapa pada zaman Rasulullah nggak ada terpecah belah? Ya, pada waktu itu ada di zaman Ali bin Abi Thalib, ya mereka berkata, ya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kenapa sih waktu zaman Abu Bakar, kenapa pada waktu zaman Umar mereka ngikutin 100%? Kenapa pada zaman Anda, zaman Utsman, kok orang udah mulai bertingkah? Apa kata jawaban Ali? Yang pada waktu zaman Abu Bakar, yang pada waktu zaman Umar bin Khattab, semuanya ikhlas menuju jalan Allah. Sedangkan zaman Utsman, zaman saya, mereka mulai berulah. Oleh karena itu, ulahan mereka itu susah aku atur. Mereka tidak kembali di dalam waktu sholat. Berjanji pada waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka tidak berjanji, mereka tidak menjalankan janji di surat 6, tadi 6 ayat 162, surat 6 ayat 79, inna inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mereka terpecah belah karena dimasukkan kepentingan golongan, kepentingan pribadi, bukan kepentingan terhadap Allah semata-mata. Ini yang menyebabkan semuanya jadi berantakan. Dan itu sudah diramalkan oleh Rasulullah di surat 6 ayat 159. Engkau tidak bertanggung jawab, ya Muhammad, terhadap mereka yang membagi atas beberapa golongan. Coba bacain, Din. 6 ayat 159, Din. 6 ayat 159. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu, wahai Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Shadaqallahul azim. Jadi Allah nggak bertanggung jawab. Karena yang disampaikan Rasulullah persis Al-Quran. Nggak ada kepentingan pribadi. Nggak ada kepentingan golongan. Ya, nah ini seharusnya kita kembali lagi. Setiap ada pertengkaran kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak dijelaskan? Ada nggak maknanya itu yang kita sepakati bersama? Ya, hati-hati. Yang disebut suatu kesirikan, ya, itu adalah membagi beberapa golongan dan menganggap bahwa satu golongan yang satu lebih baik daripada golongan yang lain. Ini kalimatnya udah ada di Al-Quran. Surat 30 ayat 31 sampai 32, bacain tolong. Surat 30 ayat 31 sampai 32. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rum ayat 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sadaqallahul azim. Jadi orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak berdasarkan standar Al-Quran dan hadis di dalam mengambil suatu keputusan dan menganggap itu yang terbaik. Ya. Nah ini yang harus kita siasati. Dan ini udah diramalkan sama Rasulullah, nanti setelah aku itu akan ada Islam itu terbagi atas 73 golongan. Seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani sama seperti itu. Antara 71, 72, 73. Yang selamat yang mana ya Rasulullah? Orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini hati-hati. Yang ngomong ini hadisnya sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, nah, jadi udah diramalkan seperti ini. Sekarang kita mempersiapkan diri. Kita mau di golongan mana? Ya, di golongan mana? Akhirnya kita mempertahankan golongan-golongan, berantem segala macam, bunuh-bunuhan, nggak penting. Selesaikan kembali kepada Al-Quran. Ada nggak Allah dan Rasulnya mengasih tahu? Ya, karena Allah udah bilang di surat 4 ayat 59, bacain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa 4:59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu Sunnah-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Nah, jadi prinsipnya harus kembalikan lagi ke Allah. Ikhlas karena Allah. Insya Allah kita akan selamat. Ya, dan Allah udah bilang, kenapa sih engkau aku suruh untuk ikhlas kepada aku, kok jadi macam-macam? Itu ada di surat 98 ayat 5, bacain din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 98 ayat 5. 98 ayat 5. 98. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Shadaqallahul azim. Jadi kita ikhlas karena Allah, bukan karena golongan, bukan karena kepentingan pribadi. Ini kita jangan jangan sekali-kali kita cemarin. Bahaya kalau kita cemarin tujuan kita hidup di dunia ini. Karena tujuan hidup di dunia ini dijelaskan sama Allah surat 51 ayat 56. Ya, di situ ditulis wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata beribadah karena Allah. Untuk apa? Dapat grade yang sangat hebat, yaitu 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Itu yang harus kita camkan di dalam diri kita. Bukan untuk kepentingan golongan. Yang sama-sama akan menggiring kita nanti, insya Allah, melihat wajahnya Allah di surga nanti. Yang dilanjut surat 10 ayat 26. Nah itulah. Jadi kalau kita terpecah belah sekali lagi, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Ya, karena itu ilmu sampai dunia ini kiamat. Sampai kita selamat nggak masuk surga atau tidak. Ya, jangan ikutin yang lain. Jangan sampai dirubah nih. Ini yang harus kita istiqomahin. Ya, terus enggak. Satu umat, satu akidah, satu tujuan. Satu umat yang diinikan untuk berbuat baik dan bukan kejahatan dan bukan untuk kepentingan golongan. Satu umat untuk mencegah kemungkaran. Satu umat untuk memperbaiki dan memperoleh rahmat bagi seluruh alam dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan
untuk suatu pemikiran yang menyebabkan kekacauan secara menyeluruh. Dan satu umat untuk berlaku adil dan tidak aniaya. Satu umat bukan untuk berpaling dan mengerjakan sebaliknya. Tidak ada di dalam kesatuan akidah, tidak ada tujuan datang ke dunia, selalu berselisih, selalu bercerai-berai. Ini tidak boleh. Kembalikan lagi pada satu umat, satu akidah, satu tujuan. Karena dengan satu umat, satu akidah, satu tujuan, Allah sudah bilang, akan aku satukan hati kamu. Tidak ada suatu pun kekuatan yang bisa menyatukan hati kamu, kecuali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Surat 8 ayat 63, coba bacain di. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 63. Dan dia, yaitu Allah, yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Jadi harus di dalam satu tujuan, satu umat, satu akidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita menjadi muslim yang ditakutin, melebihi takutnya mereka terhadap Muhammad daripada Allah. Dan itu sudah dijelaskan. Surat 59 ayat 13. Coba tolong bacain, Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hasyr ayat 13. ya, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu kaum muslimin ini lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul Azim. Bayangkan, Al-Quran ini dalam dipegang dengan satu tujuan, satu umat, satu akidah. Tidak ada suatu kekuatan pun yang bisa menghalangi. Karena ini adalah kebenaran mutlak dari Allah. Oleh karena itu kembalikan lagi tujuan kita hidup ini. Supaya tidak terpecah belah. Kembalikan lagi di dalam satu tujuan, satu akidah, satu umat lagi. Sehingga menjadi umat yang sangat besar. Dan Allah sudah bilang di surat 5 Al-Maidah ayat 3, telah berputus asa orang-orang mau mengalahkan umat-umat Islam. Telah berputus asa juga setan untuk mengalahkan, masuk ke dalam diri-diri umat Islam. Coba bacain, Din. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, yaitu anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ini disampaikan pada waktu Haji Wada ya, Din ya. Perpisahan. Pada saat Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Abu Bakar nangis karena dia bisa membaca ya bahwa Rasul ini tugasnya udah selesai, dia akan diambil sama Allah kembali. Nangis Abu Bakar, senangis. Umar bin Khattab pada waktu itu nggak ngerti. Dia bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Padahal ini kan kita udah sempurna, agama kita ini udah sempurna, kok kamu nangis? Tidakkah kamu membaca di dalam ayat tersebut bahwa Rasulullah SAW akan udah selesai tugasnya, akan pisah dari kita, akan diambil sama Allah kembali. Ya, saat itu Umar baru nangis
sadar dia seperti itu. Jadi orang yang mengerti Al-Quran, orang yang mensucikan hatinya dengan Al-Quran, bisa membaca yang tertulis dan tersirat di dalam Al-Quran itu. Apa maksudnya? Dan itu telah dianugerahkan pertama-tama sama Abu Bakar. Dalam segala hal. Makanya namanya jadi Abu Bakar Siddiq. Kapan kita mau seperti itu? Kapan kita menciptakan mencintai Al-Quran dan Sunnah Rasul ini melebihi diri kita sendiri? Dan itu sudah tertulis di surat 33 ayat 6. Tolong bacain dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Udah, stop. Itu aja. Kalau istri-istrinya sebagai ibu kamu sendiri. Ya. Ya, nah, jadi itu. Kita tidak boleh berfilosofi untuk diri kita sendiri. Hanya untuk Allah dan Rasul. Ya. Kalau udah seperti itu, Bu, nggak ada yang ngalahkan umat Islam itu. Nggak ada. Dihargain, Bu. Diseganin umat Islam ini. Yuk, terus, Din. Terpecah belah udah diramalkan nih di surat Al-Baqarah 213. Manusia itu dulunya satu umat. Ya, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk mengambil keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi setiap nabi itu udah diturunkan kitab-kitab untuk membenarkan yang selama ini udah diperselisihkan. Ya. Dan yang bersih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk pada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tadi seperti kita janji pada waktu sholat. Inna sholati, ini wajahtu, ya. Yang hanya karena Allah. Tidak boleh diinikan dengan kepentingan dunia. Tidak boleh diinikan dengan kepentingan diri sendiri atau golongan. Hanya semata-mata karena Allah. Terus. Nah, ayat lainnya sama. Sesungguhnya agama sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh Islam karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sama, surat 9 ayat 4. Tidaklah terpecah belah, karena setelah turun kebenaran Al-Quran ini semua terpecah belah. Ya, tapi pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar bin Khattab nggak ada. Ya, surat 42 ayat 14. Sama seperti itu. Ya. Mereka mau mengatur sesuai dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan. Nah, ini yang bahaya nih. Syahwat dunia masuk, bahaya. Bahaya. Ini yang menyebabkan kita terpecah belah. Tidak boleh syahwat dunia masuk. Tidak boleh syahwat golongan atau diri sendiri masuk. Hanya semata-mata karena Allah. Terus, yang diperdebatkan, wah, banyak mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan. Jadi ilmu manusia itu hanya dugaan-dugaan. Ya, dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dugaan-dugaan itu belum disampaikan, belum komplit disampaikan. Bahkan yang mereka sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Surat 3 ayat 65-66.
Mereka berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim. Ya, mengapa kamu berbantah tentang Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Ya, begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Yang ketahui aja dibantah, Bu. Bayangin. Ya, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Apalagi yang nggak diketahui, yang nggak benar-benar gampang mereka dirubah-rubah, Bu. Yang udah jelas dirubah, Bu. Nah, ini yang kita harus ini, kan. Ya, terus perdebatan lainnya, Bu. Surah 9 ayat 30 dikatakan macam-macam nih orang Yahudi saking sok pinternya. Uzair itu ada putra Allah. Orang Nasrani bilang Al-Masih itu putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Dan surat 3 ayat 67, Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus Muslim dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Al-Baqarah 140. Ataukah kamu orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya adalah penganut Yahudi atas Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu katakan. Dirubah sama dia. Ini yang kita harus pelajari. Begitu mereka bikin strateginya, dirubah maknanya. Kalau kita tidak kembali lagi ke Al-Quran dan hadis, Bu, kita gampang ditipu. Jawaban dari semua yang mereka posisikan, semua ada di Al-Quran. Ya, terus. Merubah makna arti dari firman Allah. Al-Baqarah 79, Al-Baqarah ayat 75, surat Al-Maidah ayat 13 sudah menjelaskan. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka dengan apa yang mereka perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 75, maka apakah kamu, kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Enggak, dia enggak percaya. Dia percaya terhadap Al-Quran, tapi dirubah. Sedang segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mengubah setelah mengerti memahaminya. Padahal mereka mengetahui bukan itu maksudnya. Ini yang benar, tapi dirubah. Surat 5 ayat 13, karena mereka selalu melanggar janji-janjinya, kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Yang pesan satu nggak dimasukin, yang pesan yang ini dimasukin. Padahal kalau digabungkan antara pesan yang satu sama pesan yang lain akan jadi suatu cerita yang sangat menarik benang merahnya. Nah, ini yang dilupakan, yang berusaha disembunyikan. Terus, itulah tanda kesirikan yang tadi dibacakan, yaitu janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Padahal bila ada perselisihan, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di hadis? Ada nggak maknanya yang lebih bagus dan mengartikan maksud yang tersembunyi, yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut? Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sudah diingatkan. Terus. Sudah diingatkan lagi. Jangan berpecah belah. Surat Al-Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan.
Lalu Allah mersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Sekarang ini apa? Kita kembali lagi terpecah belah. Tidak satu tujuan, tidak satu misi, hanya untuk kepentingan golongan segala macam. Ini udah diingatkan. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib, dan yang nyata. Engkaulah yang memberi keputusan antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk yang benar tentang apa yang diperselisihkan itu dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk pada orang yang Kau kehendaki. Ya, terus. Umat Islam jangan terpengaruh. Kembalikan lagi kepada satu tujuan, untuk beribadah. Ini 5156 ya, bukan 55. Ya, 5156. 5155 tahu nggak, Din? Apa isinya, Din? Lupa. Belilah mereka dengan peringatan. Sesungguhnya itu penting. Peringatan ya. Ya. Fadzakir. Fadzakir nafati dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Ya. Surat 6 ayat 79, aku hadapkan wajahku. Ini pegang. Janji kita terhadap Allah. Ini wajah wajia. Terus inna sholati wa nusuki. Kembalikan lagi satu tujuan umat Islam. Kembalikan lagi tujuan kita itu hanya mengabdi pada Allah untuk menggapai Darussalam. Jangan dilencengkan ini. Jangan sekali-kali dilencengkan makna dari ini semua. Ya, terus. Wahai jiwa yang tenang. Ada jiwa yang selalu mengingat akan tujuan datang ke dunia hanya untuk beribadah. Jiwa yang selalu mendahulukan kalimat Allah dari kalimat manusia. Jiwa yang selalu takut dan selalu menjaga amal perbuatannya hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Jiwa yang tidak membiarkan filosofi dunia menguasai hidupnya. Orang yang selalu takut seluruh panca inderanya akan bersaksi menuju surga atau neraka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang tujuan kita. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa dengan seluruh kalimat Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita inikan. Terus, satu tujuan, satu harapan. Yaitu mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan hari akhirat, yang selalu mengingat Allah. Surah berapa itu, Din, ya? Selalu mengingat Allah. 3321, Din, bacain, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Sadaqallahul azim. Untuk menuju ke sana, Bu, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Wattabayyana rusdu minal. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Yang menyatukan itu cuma satu, Bu. Kembalikan lagi kepada satu tujuan, satu harapan. Karena itu adalah kalimat Allah. Allah sendiri yang akan memegang dan mempersatukan semua manusia yang sesuai dengan tujuannya hanya semata-mata karena Allah. Surat 8 ayat 63. Di luar itu nggak bisa, Bu. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia maha perkasa, maha bijaksana. Kembalikan lagi, Bu, supaya umat Islam itu bersatu. Umat yang disegani. Kuntum khairu umati. Surat 3 ayat 110. Coba bacain, Din.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara ahli kitab ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Itu pegang. Umat terbaik yang pernah dilahirkan Allah, Bu. Jadi sebelumnya belum ada, Bu. Setelah Rasulullah inilah, Bu. Ya, terus. Di dalam hati tersebut terdapat perasaan cinta dan iman kepada Allah. Ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya. Semua itu merupakan unsur kehidupan hati. Ini fitrahnya, Bu. Fitrah menuju jalan Allah, Bu. Fitrah di mana orang takut nanti untuk menjadi saksi, panca inderanya masuk ke dalam nerakanya, Bu. Fitrah yang selalu rindu untuk melihat wajah Allah, Bu. Fitrah yang selalu berusaha istiqomah dan menjalankan Islam secara kafah. Namun di dalam hati tersebut juga terdapat perasaan cinta kepada syahwat. Lebih mementingkan syahwat dan berupaya untuk memperturutkannya. Dan terdapat pula rasa hasad, rasa sombong, rasa ujub, dan ambisi untuk menjadi orang yang paling unggul. Serta bertindak semena-mena di muka bumi. Dengan kekuasaan yang dimiliki, semua itu merupakan unsur yang akan membuat diri hancur dan binasa. Jauhkan itu. Kembalikan lagi kepada tujuan hidup kita. Surga tidak dapat dimasuki oleh orang-orang yang berhati kotor, dan tidak pula bisa dimasuki oleh orang yang ada di hatinya terdapat noda-noda dari kotoran tersebut. Barang siapa yang menahan hatinya, maka dia akan apa nih? Saya nggak baca. Mengenal Rabb-nya, Dok. Nah, Maka dia akan mengenal Rabb-nya. asalkan mengenal Allah. Ya, jadi kenalin hati kita, kenalin fitrah kita, kenalin tujuan kita. Istiqomahlah menuju ke sana. Terus, hati adalah laksana bejana. Jika ia telah dipenuhi oleh kebenaran, maka ia akan menampakkan banyak cahaya pada anggota tubuh lain. Dan jika hati itu dipenuhi oleh kebatilan, ia akan menampakkan banyak kegelapan pada anggota tubuh lain. Hati memiliki kedudukan yang agung. Ia merupakan salah satu dari rahasia Allah. Ya, bumi apa nih? Rahasia Allah. Dia adalah apa tuh? Saya nggak baca. Ya, hati memiliki rahasia yang tidak dipahami keagungannya, kecuali Allah, Zat yang menganugerahkannya kepada manusia. Hati ini harus dicuci bersih dengan kalimat Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Itulah fitrah kita didatangkan ke bumi ini. Ingatlah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ia adalah hati. Surat 83 ayat 14. Terus. Urutan cara membersihkan hati sudah jelas. Kita berwudu dulu, membersihkan diri untuk menyempurnakan nikmat dan bersyukur. Terus sudah gitu kita sholat, dan sholat tambahan sunat lainnya. Terus sudah gitu kita berzikir. Terus sudah gitu tujukan menuju jalan Allah. Maka Allah berjanji akan menuntun hatinya. Terus sudah gitu jalankan dalam bentuk ketakwaan. Untuk meningkatkan syariat-syariat Allah. Sehingga akan ditunjung terus menuju jalan Allah. Apabila udah dituntun terus menuju jalan Allah udah bilang di surat 8 ayat 29 akan aku berikan kamu furqan. Setelah udah itu dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, dilatih terus, Allah akan memberikan suatu kekayaan yang sangat-sangat berharga, yaitu hikmah. Al-Baqarah 269. Yang Allah berikan kepada orang yang selalu melatih hatinya menuju jalan Allah, yaitu yang disebut orang yang berakal sehat. Terus, Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,
Wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah padaku, dan perkayalah hatimu, maka aku akan menutupi kefakiran. Jika tidak, maka aku akan menutupi hatimu dengan kesibukan dunia, dan aku tidak akan menutupi kefakiran. Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malaikat akan berkepada pada ruh orang beriman, keluarlah wahai ruh yang baik dari jasad yang baik, yang selama ini telah engkau diam. Keluarlah menuju ketentraman, rezeki dan Tuhan yang tidak akan memurkaimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan berikan padanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah terhadap makhluk. Hadis Tirmidzi. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini bisa berkarat, sebagaimana besi dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang penyembuhnya ya Rasulullah? Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya, terus membersihkan hati selalu dengan kalimat Al-Quran. Surat 56 ayat 79. Ya, tidak ada yang menyentuhnya selain orang hamba-hamba yang dibersihkan. Jadi kalau kita megang Al-Quran, kalau bisa sebaiknya Bu ya berwudu dulu. Ya, dari itulah insya Allah kita akan dibukakan hati kita. Terus udah gitu baru lakukan sholat segala macam ya, dari berwudu itu tujuannya untuk menyempurnakan nikmat dan supaya bersyukur. Ya, kemudian baru kita belajar Al-Quran. Ya, terus sudah gitu dengan setelah bersih kita berzikir, membaca Al-Quran, sholat, terus bersilaturahim, bersedekah, memaafkan kesalahan orang, mengingat bahwa semuanya akan dapat balasan dari Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus, Nabi bersabda, kemuliaan seorang muslim tergantung daripada penghayatan agamanya. Harga dirinya tergantung dari akal pikirannya, dan kehormatannya tergantung dari kebaikan akhlak budi pekertinya. Untuk seperti itu, oleh karena itu sekali-kali haruslah berfilosofi dengan Al-Quran secara mutlak. Karena ada musuhmu yang abadi, yaitu musuh yang berupa setan, yang telah dijamin Allah sampai umurnya hari kiamat. 17 ayat 62, surat 15 ayat 32, sampai dunia ini kiamat. Ya, yang mereka selalu apabila melupakan Al-Quran, setan itu akan mengubarkan dan bermaksiat dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam maksiatnya mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, sehingga ajal kematian. Dibukakan pintu-pintu kebahagiaan yang fana sampai ajal menjemput. Nah, ini yang kita harus takut. Terus, orang berdosa oleh karena itu yang berfilosofi dengan bukan filosofi Al-Quran, jangan diikuti. Karena apa? Yang bukan berfilosofi dengan kalimat Al-Quran akan kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, janganlah kamu ikuti orang mendustakan ayat-ayat Allah. Suka bersumpah, suka menghina, suka mencela, suka memfitnah, suka merintangi dari perbuatan baik, bertabiat kasar, terkena kejahatannya. Apalagi kalau dia kaya dan banyak anak, kamu ikut tidak. Ya, terus banyak pembenci kebenaran Al-Quran, yaitu pencipta syahwat dunia dan menjadikan dunia sebagai filosofi hidup. Surat 45 ayat 23. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Nah, surat 25 ayat 43, sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, apakah engkau akan menjadikan pelindungnya? Surat 58 ayat 19, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah adalah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Orang-orang yang munafik itu menjadi pendusta karena
diri mereka sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Terus, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Habis selesai pertanyaan, ada dari ini yang akan membawakan nanti PR yang tentang fitrah. Ada yang mau bertanya? Tanya satu Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya ingin bertanya. Terkadang kita punya keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu kita percaya diri. Tetapi kadang tercampur dengan ria. Pertanyaannya, bagaimana memisahkan bahwa kita percaya diri tetapi tidak ria gitu. Kan nggak kecampur kadang rasa ria. Ria kan nggak boleh. Allah akan marah kalau kita ria. Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Jadi gini ya, makanya saya bilang kita harus ngerem hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu yang kita harus rem. Hawa nafsu dengan pujian dunia. Hawa nafsu untuk menjadi suatu jabatan segala macam. Nah ini yang kita harus rem. Yang harus kita rem itu makanya ada suatu ini. Apabila kita memberi itu, ya kata Allah, udah dijelaskan di surat 76 ayat 8 sampai 10. Coba bacain dia. Hanya mengharapkan dari Allah semata-mata. Bukan mengharapkan rasa terima kasih dari mereka yang kita beri. Coba bacain. Ya. Surat 76 ayat 6. Ayat 8 sampai 10 apa 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia, Allah, memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan selain Allah. Apalagi jabatan sampai dipoto-foto, ini segala macam. Takutnya itu ria masuk di situ. Ya, jadi kita harus hukum diri kita sendiri. Ya, itu aja. Kita cuman menghukum diri kita sendiri. Tujuan kita tuh bukan itu. Tujuan kita karena Allah. Insya Allah rasa panca indera yang kita latih seperti itu, karena di dalam panca indera ini ada dua sifat nih. Satu menuju jalan Allah, satu lagi menuju bukan jalan Allah. Kita yang nggak menuju jalan Allah ini harus dilatih nih, dihukum. Ya, dengan dihukum itu insya Allah Allah akan menyempurnakan tujuan kita. Ya, oleh karena itu Allah bilang di surat 91 ayat 8 sampai 10, aku kasih mereka dua jalan. Jatuh jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Sungguh beruntung sungguh beruntung mereka yang mensucikan menuju jalan. Coba bacain, Din. 91 8 ayat 10. Surat As-Sam, Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari ayat 8. Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Udah. Ya, jadi itu untuk mencoba memang. Hak Allah untuk mencoba manusia, ada jalan buruk, ada jalan ada jalan kebaikan, lurus. Dan itu udah dibilang di surat 16 ayat 9. Hak Allah. Coba baca ini. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 9.
Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Untuk menguji kita, istiqomah nggak terhadap iman kita? Istiqomah nggak kita untuk mendapat sorga? Ya, di dalam cobaan ini kita selalu membersihkan diri kan untuk jalan Allah. Istiqomah nggak? Menghukum jalan kejahatan nggak? Ya, supaya kita disebut layak sebagai orang beriman. Supaya kita disebut layak untuk mendapat sorga. Karena Allah bilang di surat Al-Din, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji ila robbihi, radiyatan mardiyatan, fathuli fi ibadi, fathuli jannah. 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang ridho dan ridhoi Allah, masuklah ke dalam surgaku. Jadi kita harus membersihkan hati itu, harus menghukum hati itu dengan kalimat-kalimat Allah. Nggak ada jalan lain. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, makasih Pak Dokter. Bukan Ustaz. Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok. Iya. Dari Didi, mohon penjelasan lebih detail yang dimaksud dengan ahli kitab dalam Al-Quran. Terima kasih. Ahli kitab itu ahli kitab yang menjalankan kalimat-kalimat Allah. Ya, menjalankan dia tidak tercemar. Karena Al-Quran ini sudah tertulis di kitab mereka. Itu ada di surat 26 ayat 196. Coba bacain. Surat Asy-Syu'ara. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Oke, jadi udah ada tuh Bu. Taurat, Injil, akan ada Al-Quran nanti yang menyempurnakan seluruh ajaran. Jadi kalau ahli kitab itu langsung masuk lagi ke Al-Quran, Allah udah bilang akan dikasih pahala 2 kali. Karena dia belajar dari kitab juga, terus belajar dari Al-Quran. Ya, itu maksudnya. Kembali sadar, kembali untuk belajar Al-Quran lagi. Karena Al-Quran ini penyempurna dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Tadi kan sudah bilang, mereka berselisih. Dari setiap nabi itu ada perselisihan, dihadirkan kitab selanjutnya. Ada perselisihan lagi, dihadirkan kitab selanjutnya. Dulu berselisih bahwa Isa itu adalah Tuhan, udah dijelaskan lagi di Al-Quran, di surat 3 ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti Adam. Udah jelas. Ya, kalau Isa nggak ada bapaknya, Nabi Adam nggak ada bapak dan ibunya. Seharusnya mereka udah ngerti. Lebih Tuhan Adam dong ya ketimbang Isa ya. Super Tuhan. Nah, jadi seharusnya yang dipersisikan itu sudah diselesaikan nih. Sampai yang selesaikan ini melalui Al-Quran sampai dunia ini kiamat, udah nggak ada lagi diturunkan wahyu. Nggak ada lagi Nabi. Ya, terus ada yang lagi mau bertanya? Dikit dong. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dok, terpecah belah judulnya. Kalau saya pernah baca firqah, berbagai aliran, berbagai itu termasuk Khawarij, Tazilah dan seterusnya. Saya ingin ini Dok, berkaitan dengan terutama di surat Al-Hadid itu kan ada khalaqas samawati wal ardi fi sittatin ayam summa ars. Nah, itu aja di dalam ikhtilaf akidah mengandung berbagai perbedaan, termasuk fikih. Nah, sampai sekarang. Justru yang diagung-agungkan kan mazhab. Itu di Al-Hadid ayat 16. Begitu masa yang panjang kaum yang ahli kitab tadi 700 tahun. Kita udah hampir 1000 sekian tahun. Kita udah mendekati itu Dok. Bahkan doa Rasulullah pun nggak dikabulkan tentang persatuan umat. Nah, ini begitu dasarnya. Apa makna dibalik firqah perpecahan ini Dok? Kita supaya tidak terhindar. Begitu perdebatan yang dalam. Padahal tadi dokter udah ungkap di surat An-Nisa kan,
Kembalilah pada Allah dan Rasul. Demikian, Dok. Jadi gini ya, terutama Allah udah bilang di surat 3 ayat 7. Ya, ayat yang disebut satu ayat muhkamat, satu ayat mustasabihat. Mustasabihat ini artinya perumpamaan. Perumpamaan ini boleh orang mengartikan apapun boleh. Tapi pertanyaannya, ya harus ditujukan menuju jalan Allah. Ditujukan selalu menuju jalan Allah. Kita cari kebenarannya. Ada nggak ayat lain yang pendukung-pendukungnya? Dari situ sehingga kita bisa buka misteri kalimat Al-Quran. Misalnya, contoh, kita berdebat coba bacain dulu deh surat 3 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Nah, kembali lagi definisi orang berakal itu adalah semua panca inderanya tujuannya semua yang satu tujuan yaitu jalan Allah. Karena Allah udah bilang di surat 3 ayat berapa, Din? 190, 191. Nah, itulah definisi orang berakal. Nah, jadi kita lihat nih, ya misalnya ada yang membahas sekali lagi, sorry, ya, misalnya membaca itu Al-Quran itu memang dapat pahala 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Tapi pertanyaannya, kenapa di ayat lain ini kita kenapa Anda tidak mempelajarin hikmah dari Al-Quran itu? Ya, surat 47 ayat 24. Coba baca. Surat Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita nggak menghayati Al-Quran ini, ya takutnya kita hanya sekedar membaca aja. Terus dan juga ada dibilang di situ surat 62 ayat 5, nggak menjalankan Al-Quran. Seperti keledai membawa buku. Betapa rendahnya aku mengasih perumpamaan terhadap kamu. Ya, jadi kita bisa ngambil kesimpulan nih. Betulkah kalau seandainya kita membaca ini, kita akan bisa menjadi umat yang terbaik, akan bisa mencegah kemungkaran, akan nggak ditipu sama orang, kayaknya nggak bisa ya. Ya, jadi kita harus mengerti dan kita harus menjalankan. Karena antara mengerti dan menjalankan itu untuk melatih seluruh panca indera kita. Sehingga seperti kayak Pele main bola tuh, dia sadar aja nggak perlu pakai perhitungan segala macam. Karena udah latihan setiap saat. Sama di dalam hidup ini kita dengan berfilosofi dengan Al-Quran. Udah latihan sehingga ada teori yang secara nggak sadar yang namanya teori bandul. Surat 3 ayat 135, surat 7 ayat 201. Apabila mereka dibisik-bisik untuk kepentingan pribadi nih, untuk dirinya sendiri, untuk golongan, dia cepat sadar. Nggak benar nih gua nih. Ya, nah jadi kembalikan lagi ke itu dan kembalikan ke itu ke mustasabihat dengan akal sehat yang seluruh panca indera menuju jalan Allah ya. Nah Allah akan membuka hatinya nih. Oh ini maksudnya nih, bukan begini. Ini maksudnya. Karena apa? Udah jelas. Misalnya maaf sekali lagi, ya. Kalau kita seandainya belajar Al-Quran tidak disesuaikan dengan standar ilmu pengetahuan, apalagi yang judulnya nantinya yang namanya kode genetik yang ada di Al-Quran, baru bisa dibuktikan sekarang nih kebenarannya. Kode genetik yang ada di Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 67, di situ bilang, kamu akan melihat kebenaran Al-Quran itu dalam waktu sekejap lagi. Surat 6 ayat 67. Likuli dama'in mustaqarra wa sawfa ta'lamun. Surat 38 ayat 88. Kamu akan melihat kebenaran Al-Quran dalam waktu sekejap lagi.
surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23 sama seperti itu. Kalau seandainya, sorry sekali lagi, mazhab yang waktu itu hanya membahas cuma beberapa ini, ya nanti terbukti nggak? Terbukti nggak? Ya, kalau misalnya kita ragu, kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan Hadis. Oh ini maksudnya ya, ininya ya, oh begini ininya ya. Sehingga akan memperkuat dalam latihan kita itu menuju suatu kebenaran mutlak. Makanya Khalil Gibran itu bilang, manusia itu selalu dengan kesalahan-kesalahan, kecuali nanti satu saat dia menemukan kebenaran mutlak, yaitu Al-Quran maksudnya ini. Ya, dan Allah udah bilang di surat Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu ada kebenaran mutlak. Kalau kebenaran mutlak, seluruh pandangan ini balikan lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak? Kalau ada, jalani. Ya, kira-kira begitu ya, kira-kira penario ya. Ya itu dok, karena kesombongan tadi, bukan Nah iya, ngikutin yang nggak boleh, Al-Qurannya. makanya nggak boleh Kesombongan dimasukin. merasa Nggak boleh kesombongan hati dimasukin atau kepentingan memiliki pribadi, sebagai tokoh kepentingan harta ini. banyak dan lain-lain itu. Ya, kita kembali lagi hidup ini untuk menuju jalan Allah, ikhlas menuju jalan, bukan dimasukin kepentingan pribadi, kepentingan golongan, nggak benar nanti. Takutnya pendapat itu. Ya, kita kaji. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin nanti kalau dengan perjalanan Ya, waktu baik. bisa disempurnakan lagi segala macam. Ada yang mau ngasih pendapat, ya silakan aja. Tapi dari saya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan itulah yang baik. Karena Allah udah bilang, segala kebaikan itu adalah dari sisi Allah. Keburukan itu karena kita tidak berfilosofi dengan filosofi Allah. Dan itu udah ada dituliskan di surat 4 ayat 79. Coba bacain, Dim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 79. An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Subhanallahul azim. Jadi itu kita harus kembali lagi kepada kalimat Allah. Karena itulah sumber mutlak kebenaran. Ya, nggak ada jalan lain. Ya, selama ini kita berakal-akal akhirnya salah menuduh. Ya, di segala bidang berakal-akal salah menuduh. Kembalikan lagi itu ke jalan Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Dia mau bertanya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, tadi kan di hadis disebutkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 aliran. Ya. Itu umat Islam ya dok ya. Sementara agama lain juga terpecah agama juga. lain juga sama. Agama terpecah. yang terpecah belah juga. Agama Nasrani juga terpecah belah juga. Nah, semuanya kan akan mengklaim saya yang paling benar. Saya yang merujuk Al-Quran dan hadis. Nah, lalu bagaimana kita harus meyakinkan diri sendiri? Lihat maknanya dulu, Pak. Ya, kita balikan lagi mana yang disebut dia yang paling benar. Ya, balikan lagi kita. Kita baca lagi, kita ini kalau memang benar nggak ada salahnya. Bahkan ya, kan udah dikasih contoh sama Rasulullah SAW. Surah 29 ayat 48. Ya, Rasulullah itu nggak pernah tulis, nggak pernah bisa tulis, nggak pernah bisa baca. Tapi dia dapat kedudukan tertinggi. Kenapa? Filosofinya cuma satu, Al-Quran. Itu aja yang diinikan. Jangan mengklaim itu yang benar ini karena golongan nih. Karena golongan tertinggi, itu segala macam, kita balikan lagi. Ya, dan kalau itu kebenaran, walaupun tidak bisa dari orang, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kalau itu kebenaran mutlak, kita harus ikutin. Kita harus dicek lagi. Ya, cek lagi. Jadi kita waspadalah, kasarnya gitu lah. Ya, mana yang ambil yang terbaik.
yang semuanya menuju jalan Allah. Ya, oke, kira-kira begitu ya. Sedikit dok, tadi istilah Kasih, Dok. perpecahan umat Islam. Sebetulnya umat Islam yang Yahudi yang sekarang ini satu umat. Jadi yang dimaksud 73 golongan itu pendapat dari Profesor Rum Roin dari Surabaya itu, termasuk Nasrani itu yang sebetulnya satu bagian dari umat Islam, cuman dia kan terpecah dari itu. Jadi itu satu umat sebagaimana wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Nah itu. Jadi Kan udah ada di surat 3 ayat 67. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan surat Al-Baqarah 140. betul. Keturunan-keturunannya itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Semuanya Semuanya Muslim. umat Islam. Semuanya umat Islam. Kembalikan lagi ke itu. Ya, semuanya udah dijelasin di Al-Quran kok. Ya, Al-Quran itu datang untuk membersihkan perselisihan yang telah ada sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang perselisihan tentang Al-Quran mau dibersihkan lagi, nggak bisa. Ini udah ada terakhir. Kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis, sudah titik. Ya, oke, ada lagi? Dan juga dok, maaf, kata hasil riset secara saintifik itu 75% sudah terbukti, tinggal 25% lagi belum dibuktikan karena ilmu pengetahuan manusia belum sampai ke situ. Belum sampai. Ya, ilmu pengetahuan belum sampai. Nanti dengan kemajunya ilmu lagi, dia akan terbukti lagi. Misalnya dulu orang bingung nih, kok Rasulullah bisa ada surat yang mengatakan kita dari tanah, terus dari air mani, terus air mani itu melekat, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang, kemudian tulang diliputi daging, kemudian jadi anak, jadi ini segala macam. Saat itu orang bingung, kayak itu kan suatu statement kejadian embriologi manusia dibuktikan harus dengan USG, harus dengan segala macam. Tapi pernyataannya kenapa Rasulullah saat itu bisa? Itu ada di surat Al-Hajj 22 ayat 5, surat Al-Mu'minun 23 12 14. Ini gila nih Rasulullah nih. Ternyata Profesor Kate Moore, wah, ini sesuai apa yang saya tulis nih. Nggak mungkin Rasulullah nih, kalimat dari Rasulullah. Kok saya yang riset 30 tahun sampai saya bikin buku Human Embryology cuman 1 atau 2 ayat selesai. Gila nih, paling canggih nih. Sama aja kita di dunia kedokteran membahas nih dari mulai Hippocrates bahwa umur bisa diperpanjang, bahwa ini bisa diinin, bahkan Stephen Hawking bilang nggak ada ilmu pengetahuan itu adalah Tuhan. Dia nggak sadar. Ya, cuman dengan 1 ayat. Kamu tuh bukan orang berakal. Yang disebut orang berakal itu adalah yang selalu semuanya menuju jalan Allah. Yang tidak menuju jalan Allah udah bilang di surat Bapak Din, yang lebih rendah daripada binatang Din. Surat Al-Araf 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak dipakai menghayati kalimat-kalimat Allah. Mereka mempunyai mata tidak dipakai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tidak dipakai untuk mendengar kalimat Allah. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Jadi kesimpulannya apa? Stephen Hawking apa? Lebih rendah dari statementnya binatang. Yang ngomong bukan saya loh, Al-Quran. Walaupun dia dapat gelar apapun, di hadapan Allah manusia paling hina. Ya, itu ada di surat 22 ayat 8, surat 22 ayat 8 ayat 22, 8 ayat 55. Coba bacain, Din. Surat 8 ayat 22. 8 ayat 55. Surah 22. 8 ayat 22, 8 ayat 55. Yang 22 Al-Anfal, sesungguhnya makhluk Iya betul, 8 dulu. 8 ayat 22,
Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yang tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, jadi betul kan? Nah, ya, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan ini kembali lagi harus diinikan, jangan kita terlalu sombong dengan majunya ilmu pengetahuan seolah-olah ilmu pengetahuan ini bisa menyelesaikan suatu masalah, bisa mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah Tuhan. Jadi per definisi itu salah semua. Definisi anak salah. Definisi antara matematik minus negatif salah dengan kalimat Al-Quran. Ya kan? Definisi nyawa salah lagi. Enggak mungkin nih kita dibangkitkan. Surat 45 ayat 24. Kita hidup hanya di dunia ini, enggak mungkin dibangkitkan. Bagaimana membangkitkan tulang yang hancur? Jawabannya apa? Di Al-Quran dibilang, surat Al-Baqarah 28. Kaifa takmuruna nasa billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya apa? Kamu itu tadinya enggak ada, dihadirkan ke bumi ini. Kemudian kamu mati, kemudian kamu dihidupkan lagi. Itu gampang bagi Allah. Kok nggak sadar? Kok berulah? Bahwa semuanya bisa dengan ilmu pengetahuan selesai. Kecuali ilmu pengetahuan yang ditujukan ke jalan. Ilmu pengetahuan yang hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, segala macam. Nggak ada manfaatnya. Apalagi menukar-nukar makna. Nggak bisa. Nah, ini yang dilakukan Yahudi. Jangan kita ngikut-ngikutin. Ya. Kurang lebih begitulah, ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita ini nih, lanjutin PR nih. Bagaimana, Ndra? Di chatting masih ada pertanyaan, Ndra? Nggak ada lagi, Dok. Oke, kalau nggak ada, insya Allah mudah-mudahan ngerti semua. Insya Allah kita jangan menjadi suatu golongan yang ikut berpartisipasi di dalam golongan yang tidak sesuai dengan filosofi kalimat Al-Quran dan hadis. Yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Yuk, silakan Jul Hatmi mau bawain. Assalamualaikum, Dok. Izin Luki, Dok. Salam. Ini dari sekian hampir 1 tahun nih baru ada yang bersedia maju nih. Ya, padahal kalau kajian hari Sabtu nih baru berapa ini udah berani maju. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya yang grup hari Minggu ini akan maju terus. Oke, yuk silakan. Izin, Dok, apakah sudah terlihat, Dokter? Ya udah. Izin lanjutkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Guru saya, Dr. Ahmad Kurnia, sekaligus bedah onkologi, kepada para hadirin, para guru-guru yang lain. Izin, nama saya Luki Permana, saya dari Presiden FKW RSCM. Izin untuk sharing mengenai judul yang telah diberikan dari guru saya Dr. Ahmad Kurnia mengenai fitrah manusia. Ya, makna fitrah itu sendiri terdapat ada 2 sudut pandang pemaknaannya, yaitu dari al-insyikok, yaitu pecah atau belah, dan juga al-halqah, al-ijad, yaitu penciptaan. Ini berasal dari bahasa Arab fattaro, dari masdur fatrun, yaitu artinya pecah atau belah. Di dalam Al-Quran sendiri pun terdapat 14 ayat yang menyebutkan kata fitrah, yaitu terdapat 6 ayat dari surat Hud ayat 51, surat Ar-Rum ayat 30, surat Yasin 22, surat Az-Zukhruf 27, surat Toha 72, dan surat Isra ayat 21 diantaranya berkaitan dengan penciptaan manusia, sedangkan 8 sisanya itu berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Untuk manusia itu sendiri, secara biologis sudah jelas dimulai kita dari mulai pembelahan secara biologis dari sel yang terkecil hingga sampai menjadi janin dan serta bayi yang lahir ke dunia.
Untuk definisi fitrah itu sendiri dalam Islam, yaitu manusia mempunyai kemampuan dasar yang disebut dengan fitrah. Secara etimologi, fitrah itu berarti sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan, serta kepribadian. Secara terminologi, beberapa tokoh menyebutkan bahwa fitrah adalah tabiat yang siap menerima agama Islam, kemampuan dasar yang dibawa dari lahir, dan siap menerima kebenaran. Nah, kajian kali ini mengacu pada surat Ar-Rum ayat 30, di mana maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, hakikat fitrah manusia dan tujuan penciptaannya yaitu di mana manusia ini tercipta untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang tersurat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Tujuan penciptaan manusia yaitu liya'budun, sebagai pengabdian, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Pada Quran suci ayat Zariyat ayat 56, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku kepada Allah. Sebagai wakil Allah di muka bumi, tersurat di Quran suci Al-Baqarah ayat 30, surat Yunus ayat 14, dan surat Al-An'am ayat 165. Mana ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Adapun surat Yunus ayat 14, kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Dan surat Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tujuan yang lain pun itu membentuk masyarakat yang saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Pada Quran suci Al-Hujurat ayat 13, dalam manusia dalam rangka menunaikan tugas khalifahnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Adapun fitrah dalam pandangan Al-Qur'an, kata fitrah dalam Al-Qur'an itu terulang 78 kali menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang bertajuk Wawasan Al-Qur'an. 14 diantaranya uraian tentang bumi dan langit, sisanya dalam konteks penciptaan manusia, baik dari segi pengakuan bahwa manusia penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia sebagaimana dalam Quran suci Ar-Rum ayat 30. Gambaran konsep manusia secara umum dapat tanpa dikaitkan dengan aktivitasnya, yaitu tidak boleh dilepaskan dari agama yang hanif, yaitu agama yang bertauhid kepada Allah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ustadz Abdul Mujid mengenai fitrah menyimpulkan di mana potensi untuk keimanan seseorang itu dari lahir itu mampu menjadi mukmin maupun kafir. Fitrah adalah yaitu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia Al-Fatir, yaitu Maha yang pencipta yang menciptakan tanpa ada contohnya. Menurut Al-Mujid pun
objek fitrah adalah khusus manusia seperti dalam Al-Hud ayat 51, Ar-Rum 30, Yasin 22, Al-Zukhruf 27 dan Toha 72 dan Al-Isra ayat 51. Untuk langit dan bumi pada surat Maryam 90, Asy-Syu'ara ayat 5, Al-Infitar ayat 1, Al-Mulk ayat 3, Al-Muzammil ayat 18. Dengan kategori ini konsep fitrah dapat dikaitkan dengan semua penciptaan alam, baik alam makro yaitu langit dan bumi dan maupun alam mikro manusia. Fitrah pun memiliki dimensi dalam Al-Quran. Terdapat 3 dimensi yang merupakan esensi dari penciptaannya, yaitu fitrah jasmaniyah, al-jism, yang disebut dengan al-jasmani, yaitu manusia itu diciptakan dari tanah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik rupa, kualitas, maupun sifat pembawaannya, ataupun sifat dari fisiknya, dari bergerak, dari berakal, merasakan hal sesuai dengan panca indera. Yang kedua itu fitrah ruhaniyah, dan yang ketiga itu fitrah nafsiyah. Untuk fitrah jasmaniyah, penciptaan manusia dari segi fisik, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Adapun fitrah ruhaniyah, yaitu al-ruh, banyak pendapat para ahli seperti Ibnu Sina, Ahmad Mubarak, Hasan Langulung, bahkan Abdurrahman Saleh Abdullah pun berpendapat bahwa merupakan fitrah ruhaniyah ini merupakan kesempurnaan awal jasmani yang tinggi. Sebagai ruh itu sebagai penggerak jasad, sebagai berpikir, merasakan dengan indera. Ruh itu sebagai pembawa potensi sifat-sifat Allah dalam pengertian yang terbatas. Dan juga ruh itu mempunyai kerinduan akan ibadah dan merupakan suatu interaksi antara jiwa dan jasad dari manusia itu sendiri. Namun semua itu dibantah dalam Al-Quran, yaitu dengan di surat Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Yang berikutnya itu fitrah nafsaniyah, yaitu al-nafas, merupakan gabungan antara al-jism dan al-ruh. Muhammad Quraisyab mengemukakan bahwa kata al-nafas itu digunakan dalam Al-Quran antara lain untuk mengungkapkan yang mengalami kematian, yaitu pada surat Al-Imran ayat 185. Manusia yang dibebani tanggung jawab, yaitu surat Asy-Syams ayat 7-10, dan manusia yang memperoleh pahala, yaitu Al-Fajr ayat 27-23. Sehingga al-nafas ini dapat diartikan sebagai totalitas manusia atau kepribadian seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Di mana pada surat Asy-Syams ayat 7-10, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Pada surat Al-Fajr ayat 27-30 pun, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-nafas itu sendiri pun diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, al-lawamah, yaitu jiwa yang menyesali dirinya, dan al-amarah, yaitu menyuruh kepada kejahatan. Pada surat Yusuf ayat 53. Pada surat Yusuf di sini membahas di mana manusia itu cenderung berpotensi, yang tadi saya bilang berpotensi memiliki sifat baik maupun sifat yang buruk. Ini tersurat pada surat Yusuf ayat 63, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitupun di surat Al-Jasiyah ayat 53, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut? Dan tersurat pada surat Al-Ma'arij ayat 19-21, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan atau harta, maka ia amat kikir. Nah, inilah manusia, dicipta sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak stabil dalam segala hal, terlebih yaitu akal dan pikiran yang dimiliki. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Cukup bagus ya. Cuman pelaksanaannya nih. Pelaksanaannya ya fitrah itu dipakai kemana-kemana. Kalau kita seandainya yang tadi 2 jalan itu dipakai menuju jalan Allah, apa untungnya segala macam. Bagaimana membuka wawasannya. Kalau enggak, bagaimana ininya itu kurang ya. Seharusnya lebih ke arah ke sana. Jangan definisi fitrah dijelasin gitu ya. Tapi makna dalam pelaksananya masih agak sedikit, tapi nggak apa-apa. Dengan perjalanan waktu, insya Allah akan menjadi lebih baik. Untuk minggu berikutnya, mungkin saya akan bawakan fitrah, tapi saya akan kasih soal. Dari fitrah manusia ini bagaimana membuka menjadi suatu surat, terbukti surat 17 ayat 100. Untuk Bu Pratiwi ya, kan kemarin udah jadi moderator. Bawain surat 17 ayat 100 ya. Setuju ya? Moodnya belum dibuka tuh. Judulnya apa, Dok, tadi, Dok? 17 ayat 100 bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhan, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Sekarang dengan fitrah manusia membuka pintu-pintu rahmat Allah. Bagaimana caranya? Ya, Bu Pratiwi setuju ya? Setuju, Dokter Pratiwi. Belum bisa, Dok. Dokter Pratiwi pintar. Belum, baru belajar. Ya, pokoknya bawain aja deh. Saya mau lihat. Ya. Arahnya kemana, nggak usah malu. Ya, ini biasa belajar ini. Insya Allah kaderisasi ini apa, Dok? Hah? Baru belajar, Dok. Nggak apa-apa, cuma nyusun gitu, nggak ada yang nanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, setuju ya, Pratiwi ya. Setuju. Oke, Setuju. ya, Dokter Pratiwi. bawain aja nggak usah ini. Ya. Belum bisa, Dok. Jangan dulu. Nggak boleh. Tadi katanya udah janji. Mendahului ini supaya jadi ini dapat pahala dengan kita membuka, insya Allah orang mendengar, orang menjalankan, sehingga akan menjadi pahala untuk kita semua. Ya, Dok, tapi belum siap, Dok. Nggak bisa, harus siap. Seminggu. Ya, harus dipaksa, ini nggak bisa. Atau sama Taufik. Taufik. Iya, nanti, Dok. Ini kan baru pertama, Dok. Lihat dulu, Dok. Taufik, sama Taufik. Nah, Taufik aja tuh. sepakat dulu nih. Kalau enggak ya saya balikan ke ini anak murid saya. Belum bisa, Dok, belum bisa. Ya udah ke anak murid saya aja deh, Dr. Hendra sekarang. Iya, Dok. Hendra, ya harus mau. Oke, kita sepakat ya, Hendra ya. Oke. Never, Dok. Nggak bisa, harus mau. Kalau murid gampang dihukum udah. Bang Biril, Dok, Bang Biril. Ya. Atau tadi yang bacain siapa? Luki ya? Luki Iya, yang Dok, tadi saya, Dok. bacain ya? Iya, Dok, Nah, betul, Dok. sekarang ya si Jul aja dah. Ya baik Dok, insya Allah. Dok. Ya Jul ya bikinnya, dari Aris bawah dulu nih rupanya contohnya nih. Oke, kalau nggak ada lagi acara hari ini selesai. Silakan Dr. Hendra. Jadi Jul jangan lupa ya.
Baik dokter, insya Allah untuk minggu depan dokter. Ya, silakan Dra, tutup Dra. Ya, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Kurnia atas kajiannya pagi ini. Kita Dr. Luki tadi ya, tausiah singkat tadi terkait fitrah manusia. Semoga kita diberi kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk di kajian berikutnya minggu depan. Amin, amin ya Waktu Bapak. yang sama. Dan kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Kurnia, makasih Dr. Indra, makasih Dok. Dr. Terima kasih, pamit. Dokter semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Quran kan?